Ya, hari ini kita masuk di materi isu hak asasi manusia dalam hukum internasional. Seperti selalu saya ulang, kalau kalian melihat berita-berita internasional ada di TV One, Metro TV, dan beberapa TV-TV swasta lainnya, termasuk TV pemerintah TVRI. Kalau kalian masih menonton TVRI, itu ada berita-berita internasional. Ya, di situ sangat rentan dengan isu-isu hak asasi manusia. Ya, di mana itu yang ada perang-perang, yang ada pemusnahan etnis atau genosida. Ya, itu selalu dikaji lagi pelanggaran HAM-nya. Di Indonesia yang heboh apa? Aktivis HAM Munir. Ya, kalian harus mengerti juga. Aktivis HAM Munir yang meninggal di pesawat terbang private jet, pesawat terbang pribadi, yang di dalamnya hanya ada lebih kurang 5 orang, termasuk pilot, co-pilot, pramugari, dan 1 orang yang bersama dia. Dia meninggal diracun. Itu aktivis HAM. Kita nggak bisa komentar banyak, ya. Karena kalau kita komentar banyak, terakhir sampai keluar, kita juga akan terbawa-bawa. Karena kasusnya sampai sekarang pun keluarganya masih menuntut kejelasan status kematiannya. Ya, karena memang sudah ada yang dipidana. Kalau nggak salah saya pilotnya Polikarpus, tapi bukan dengan pasal pembunuhan berencana. Ya, kenapa orang minta diusut? Karena jelas itu adalah, kalau logika kita nggak usah bicara sebagai orang hukum, logika kita secara masyarakat normal, ya, kita lah naik private jet, di dalam tuh hanya ada 5 orang meninggal, pasti yang di sekitar kita yang dicurigai. Meninggalnya itu karena diracun, pasti ada perencanaan, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba dia makan keracunan mati. Karena kalau kalian tahu standar operasional di pesawat terbang itu, makanan yang kalian makan di pesawat terbang itu sudah lulus uji coba. Ya, itu adalah makanan yang sehat dan makanan yang bisa kalian makan. Ya, kalau kalian naik pesawat itu dikasih kotak cemilan atau apa. Itu adalah yang sudah lulus standar. Tapi banyak memang kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah-daerah konflik. Ya, yang perlu kita lihat. Pertama, konteks hukum internasional dan hak asasi manusia. Ya, jadi hukum internasional, hak asasi manusia ini merupakan topik yang selalu dibahas dari waktu ke waktu, masa ke masa, tahun ke tahun. Ya, nggak ada penyelesaiannya. Karena apa? Karena nggak ada di situ saksi. Contoh apa? Misalnya kejahatan peperangan, penyiksaan terhadap anak dan wanita itu dilarang. Penyiksaan terhadap orang yang sudah mengaku menyerah, buang senjata, angkat tangan, itu tidak boleh diapa-apakan. Itu hanya boleh ditahan. Tapi kalau terjadi pemukulan dan penyiksaan, di situ yang menjadi masalah. Gak ada saksi yang membenarkan tindakan itu, ya kan? Gak ada saksi yang membenarkan. Banyak, walaupun ada beberapa video yang sudah naik di YouTube, misalnya kekerasan yang terjadi di Palestina, perang Israel Palestina, tapi nggak juga bisa apa menjerat mereka. Karena apa? Hanya ada bukti, saksi nggak ada. Karena di hukum pidana nasional maupun internasional tetap harus ada saksi yang menguatkan,
saksi yang melihat secara langsung. Seperti yang saya bilang di minggu lalu, bukan saksi yang mendengar katanya, kata dia, kata si Anu. Ya, itu berarti kalian bukan saksi, kalian tukang fotokopi. Ya kan? Kalian menyalin cakap orang lain. Kata dia, Pak, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan bukan cakap kalian. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Nah, jadi kalau yang saksi itu, kalau kalian dimintakan jadi saksi di pengadilan, pastikan kalian melihat langsung kejadiannya. Kalian mengalami langsung kejadiannya. Ya. Bukan yang tidak. Karena banyak sekarang ya, kita lihat saksi-saksi yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini juga hak asasi manusia itu sering menjadi komoditi propaganda para politisi dan jargon dari kepemimpinan dari negara-negara. Kan? Di negara kita juga di setiap penyelenggaraan pemilu, kenapa selalu diangkat konteks agama? Ya, itu yang sangat kita sayangkan. Gak ada kaitannya pemilu diangkat konteks agama, jangan. Ya, kita harapkan kalau ada keluarga kita menjadi calon legislatif, wali kota, bupati atau gubernur, jangan angkat konteks agama. Boleh kalian angkat konteks agama, boleh, tapi hanya sekedar kalian kalau kalian menduduki jabatan, kalian jamin kebebasan beragama mereka tanpa mencampur adukkan. Ya, tidak ada pelarangan di masjid, gereja, vihara, kuil. Itu yang bisa kalian jamin sebagai tokoh. Bukan kalian mempropaganda, mengadu domba antar kelompok. Ini yang sangat sayangkan. Hak asasi manusia telah dipelajari sebagai salah satu pokok bahasan, ya. Jadi bukan hanya di fakultas hukum ini. Bukan hanya di fakultas hukum yang dipelajari hak asasi manusia ini. Mana? Kalau kalian ada teman di Fakultas Ekonomi Internasional USU, ada Fakultas Ekonomi Internasional di sana, mereka ada membicara masalah ini. Ya, tapi yang keterkaitannya dengan ekonomi. Ya, ada juga jurusan hukum internasional. Itu pasti mereka. Kalian kalau mau lihat itu di UI itu ada 13 jurusan. 13 jurusan. Kalau kita di sini 2 kalau nggak salah saya. Maaf bukan jurusan, program kekhususan. Ya, kalau di sini 2, pidana perdata. Nah, saya nggak tahu di HTN ada apa nggak nanti dibuat, nggak tahu saya. Karena beberapa dosennya termasuk saya juga HTN, karena mata kuliah HTN kalian juga cukup banyak. Ya, bukan 1-2 mata kuliah. Hukum internasional dan HAM merupakan 2 hal yang berbeda. Ini hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antar subjek-subjek hukum internasional dengan persoalan-persoalan hukum yang ada dalam dunia internasional. Ini yang kita bahas malam. Hukum internasional ini membahas subjek-subjek hukum dari masyarakat internasional. Mana masyarakat internasional? Ya, masyarakat nasional negara juga. Tapi yang keterkaitannya dengan masalah internasional, misalnya di perbatasan. Kalau kalian tinggal di perbatasan, kalau terjadi masalah, masuknya ke internasional, bukan nasional. Ya, atau kalian ada yang tinggal di perbatasan, yang di Kalimantan perbatasan, nah, itu bisa. Itu masuknya ke hukum internasional. Mereka yang tinggal di perbatasan. Nah,
Hasanah hak asasi manusia juga menjadi kajian penting dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Jadi kalau di bidang hukum tata negara ini nanti banyak kajian-kajian hukum internasionalnya. Enggak semua judulnya hukum internasional. Ya. Misalnya nanti juga ada kalian temukan bahasa-bahasa GATT di Haki, TRIPS di Haki ada. Jadi kalau masalah apapun yang ada di hukum ini kita bisa kaitkan ke semua bidang ilmu. Ya. Makanya nanti kalian kalau misalnya tamat ngambil program kekhususan pidana, kalian tidak bisa menolak jika ada orang yang bertanya masalah perdata dan tata negara. Kenapa? Karena ijazah kalian bukan hukum pidana, tapi ilmu hukum. Ya. Kalau ilmu hukum berarti kan harus kuasai semua. Seperti yang saya bilang, kalau saya dulu S1-nya perdata, S2-nya tata negara, saya kuat di pidana. Gak ada yang nyambung satu. Tapi inilah keuntungan, manfaatnya. Jadi kita bisa mengerti, kita menjelaskan apapun, kita tahu dasar hukumnya, kita tahu alur ceritanya. Ini ada di Universitas Hak Asasi Manusia. Ya, saat ini nampaknya tidak ada keraguan mengenai sifat universal hak asasi manusia. Karena HAM lahir dari pandangan naturalis yang menganggap bahwa HAM secara intern melekat pada manusia sebagai suatu karunia Tuhan. Ya. Kalau HAM dalam kita ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu yang ada di Undang-Undang Dasar. Kalau di Indonesia ini pengaturan hak untuk hidup ini sudah ada. Di mana bisa kita lihat misalnya Undang-Undang KDRT. Ya, melindungi wanita dan anak. Ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak. Ingat, kalian orang tua memang memiliki, kalian nanti kalau jadi orang tua memang memiliki hak terhadap anak. Tapi kalau kalian abaikan hak anak dan ada orang yang melapor ke KPAI, maka hak asuh anak kalian bisa dicabut. Ya, kalian siksa, kalian telantarkan, nggak kalian sekolahkan, udah waktunya sekolah nggak kalian sekolahkan. Jangan alasan nggak ada biaya, sekolah negeri gratis. Ya, kayak nggak ada sekarang orang tua sekarang yang alasan hak dasar anaknya, hak untuk sekolah itu tidak dipenuhi, nggak ada alasan. Memang sekolah udah gratis 9 tahun, SMA belum semuanya gratis termasuk SMA negeri. Memang uang sekolahnya gratis, tapi uang LKS-nya juga bayar. Sifat universal hak asasi manusia secara substansi memang relatif banyak diterima, tapi bersifat partikular, ya, partikular. Kenapa hal ini terjadi? Karena di setiap negara itu memiliki budaya yang berbeda, ya. Itu makanya tidak bisa dijadikan satu aturan yang mencakup seluruh negara.
Makanya dari lembaga HAM internasional dikembalikan ke negara masing-masing untuk menyelenggarakan lembaga HAM. Karena apa? Karena setiap aturan kebudayaan setiap negara itu beda. Seperti kalau kita di sini ketemu di jalan, misalnya teguran itu hal yang bagus, ya kan? Hal yang bagus. Hai, selamat siang, selamat pagi, apa kabar, itu hal yang bagus. Tapi kalau di Korea itu hal yang tidak bagus, tidak sopan. Ya, kalian ketemu orang di jalan, kalian tegur, hai opa, kalian dibilangnya apa? Apanya anak nih, sok-sok kenal. Enggak. Tapi kalau di sini kalian di jalan ketemu orang, kalian senyumi, orang pasti akan senyum. Kalian tegur, siang kak, pasti orang balik negur. Ya. Itulah. Balik ke sistem budaya itu berbeda. Ya. Kebudayaan itu beda karena di mana akar masalah kebudayaan suatu negara itulah dibangun secara terus menerus. Ya, kita walaupun dijajah Belanda 3,5 abad, ya, Jepang 3,5 tahun, tetap kebudayaan kita tetap kental. Nggak kental di kebudayaan Belanda maupun Jepang. Ya, bahkan bahasa Belanda pun hanya orang-orang terdahulu yang bisa berbahasa Belanda. Kita tidak ada. Ya. Bahkan yang saya juga heran, hukum kita masih kiblatnya ke Belanda, kita masih KUHP Belanda, KUH Perdata Belanda, tapi sejak saya kuliah pun sudah tidak ada lagi mata kuliah bahasa Belanda. Harusnya ada, tapi dimasukkan bahasa Inggris. Apa kaitannya bahasa Inggris dengan hukum? Hukum kita bukan dari Inggris. Kalau untuk tuntutan pekerjaan katanya bahasa Inggris, kenapa nggak dibuat bahasa Inggris di setiap semester, dari semester 1 sampai semester 7? Ada di fakultas-fakultas lain, di kampus-kampus lain ada tuh. Walaupun hanya 0 SKS, tapi ada setiap semester ada. Sama kalau kalian misalnya masuk di UINSU, kalian lulus di UINSU itu setiap semester itu, kalau walaupun kalian fakultas hukum ekonomi ada bahasa Arab. Kenapa? Karena label kalian UINSU. Jangan kalian UINSU, tamat UINSU nggak tahu bahasa Arab. Minimal dasar-dasarnya tahu. Ya. Lain hal kalau kalian ngambil S2-nya ke UINSU. Karena dasar basic kalian tidak di UINSU. Nah, itu di mana kita basicnya, di situ orang akan lihat. Kalian tamatan UINSU, ijazah kalian UINSU. Oh, anak ini pasti ngerti bahasa Arab. Ada orang bertanya, "Dek, maksud dari kata ini apa?" Kalian bingung, nggak ngerti. Sama kalau kalian, misalnya kalian orang hukum, ada tetangga kalian datang karena tahu kalian orang hukum, dia dapat surat panggilan polisi. Dek, ini saya dapat surat panggilan polisi. Ini saya dalam hal ini bertindak sebagai apa? Kasusnya apa? Konsekuensi saya apa? Ya. Kalian kalau tinggal di lingkungan yang bersahaja, orang nggak mau tahu kalian semester berapa. Ya. Walaupun nggak bisa kalian bilang saya masih semester 2 bu, nggak bisa. Kalian kuliah di fakultas hukum, kalian dianggap tahu hukum, walaupun kalian belum tamat. Itu banyak. Ya, selanjutnya perkembangan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia. Ini kita lihat beberapa instrumennya.
mulai dari ini ya, Magna Carta di tahun 1215. Ops, nggak terbaca. Nah, English Bill of the Right tahun 1689. French Declaration destroys the Homme et du Citoyen 1789. Ini dari Prancis. US Bill of Rights, First Amendment of the US Constitution 1789 dari US Amerika Serikat. Ya, kemunculan instrumen-instrumen ini sangat berpengaruh pada Perang Dunia II. Ya, saat Perang Dunia II dimunculkan, setiap negara memunculkan aturan hak asasi manusianya. Instrumen-instrumennya dimunculkan untuk memegang kendali di Perang Dunia Kedua itu. Ya. Ini Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan instrumen yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Kendatipun dalam bentuknya UDHR bukan merupakan suatu perjanjian internasional. Jadi di UDHR ini bentuknya bukan sebagai perjanjian internasional, tapi sebagai ketentuan peraturan internasional, tapi tetap dianggap penting karena memang ada keterkaitannya dengan masyarakat internasional. Perkembangan instrumen hak asasi manusia di ranah regional juga perlu menjadi perhatian. Kalau di Eropa ada Convention of Protection of Human Rights and Fundamental Freedom atau ICHR. Selanjutnya ini tentang lembaga-lembaga hak asasi manusia yang ada saat sekarang ini. Yang pertama, Charter Based of Human Rights Bodies and Treaty Based Human Rights Bodies. Jadi pembentukan instrumen internasional ini menghasilkan dua bentuk seperti ini ya. Di mana letak bedanya? Yang pertama, merupakan badan yang dibentuk melalui resolusi yang dikeluarkan oleh organ utama PBB. Jadi badan-badan yang memang dibentuk oleh resolusi PBB seperti apa? PMI. Ya. PMI ada di PBB. PMI internasional. Ya. Seperti yang kalau kita bahas yang lalu, ada kaum pemberontak juga ada di PBB. Diakui memang ada aturan mengenai kaum pemberontak. Ya. Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB A/Res/60/251. Ini ya, kalau kalian membaca peraturan itu jangan kalian baca garis miring, tapi garing. Ya, kalau ada garis miring kalian bacanya garing. Ya. Nanti kalian praktek peradilan itu banyak ada garis miringnya tuh, ada beberapa garis miringnya. Kalian baca pula
putusan nomor sekian 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 garis miring ini garis miring ini. Nah, kalian harus memang ada beberapa penyebutan yang kita buat di hukum. Bukan kita buat sih, memang udah ada dari dulunya. Jadi Dewan HAM PBB menggantikan Komisi HAM PBB. Jadi Dewan HAM PBB ini memiliki tempat yang cukup strategis karena berkedudukan langsung di bawah Majelis Umum PBB. Jadi Dewan HAM PBB ini ada di bawah Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB itu yang beranggotakan negara-negara merdeka dan berkembang. Ya, banyak rapat-rapat Dewan Umum PBB yang kita share yang ada di media sosial, yang ada di YouTube segala macam. Ya, isu-isu internasional. Kita lihat sekarang yang anggota parlemen India yang menghina Nabi Muhammad. Ya, sekarang India sudah menerima dampaknya. Apa? Seluruh produk India diboikot. Dan seluruh produk dari luar yang biasa masuk ke India itu tidak masuk lagi. India sudah terisolasi gara-gara cakap satu orang. Ya, negara-negara Islam sudah menarik diri. Yang gara-gara yang dibilangnya kalau Nabi Muhammad nikah dengan anak di bawah umur. Ya. Dewan HAM PBB juga memiliki mandat yang cukup luas. Yang pertama, bertanggung jawab dalam memajukan penghormatan universal terhadap perlindungan HAM yang kebebasan fundamental. Jadi Dewan HAM PBB ini harus menjamin kebebasan seseorang dalam dunia internasional. Ya. Ini udah ada isu-isu. Kalau yang kedepannya mungkin ke suatu negara tidak diperlukan lagi visa. Ya, tapi belum diberlakukan ya. Masih isu-isu. Ada juga mengenai situasi pelanggaran HAM. Jadi ini Dewan Keamanan PBB ini harus betul-betul meneliti. Ya, jika ada laporan pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara, ini banyak yang tidak terpecahkan pelanggaran-pelanggaran HAM ini. Ya, seperti kelompok Nazi di Jerman dan beberapa pemusnahan etnis seperti di Thailand. Ya. Pemusnahan etnis ini kalian harus tahu itu memang pemusnahan. Jadi satu kelompok atau satu kelompok masyarakat tertentu, misalnya marga A tidak cocok lagi dengan pemerintah, dimusnahkan, betul-betul habis, dibumi hanguskan, dimatikan semua orang di dalam itu. Ya, supaya nggak ada lagi generasi penerusnya. Nah, ini banyak di luar negeri. Kalau di Indonesia, saya rasa semenjak Presiden Habibie sudah tidak ada. Ya, kalau memang ada, nanti mohon diklarifikasi. Saya rasa sudah tidak ada. Dan kalau yang masa-masa Soeharto hari itu kita dengar ada yang isu-isu yang mahasiswa hilang segala macam, kita juga tidak bisa mempercayainya karena tidak ada penelitian yang dilakukan membenarkan pernyataan tersebut. Ada juga termasuk pelanggaran berat dan sistematis serta harus membuat rekomendasi terhadapnya. Jadi pelanggaran-pelanggaran berat yang terjadi di dunia internasional ini biasanya banyak terjadi di perang-perang internasional, perang-perang antar negara. Ya, masih banyak perang-perang di berbagai negara.
Timur Tengah, Afrika, ya masih banyak yang berperang. Kita yang di sini yang ya alhamdulillah aman-aman aja, ya masih aman-aman saja. Juga melakukan pengaruh utamaan HAM dalam sistem PBB. Nah, dalam sistem PBB ini harus diutamakan itu HAM. Kenapa HAM? Karena ini yang banyak menjadi isu di dunia internasional, ya kan? Dan dibilangnya presidennya terlalu diktator, tidak memperhatikan masyarakat, tidak memperhatikan kehidupan masyarakat. Hak hidup dibatasi. Itu makanya kalau kita lihat, mohon maaf, Korea Utara mereka tidak bisa dituntut atau apa karena mereka tidak punya media, mereka tidak punya internet. Jadi mereka nggak bisa diakses apa yang terjadi di sana. Jadi iPhone, Android, apapun yang paling mahal kalian beli di luar Korea, kalian bawa ke sana ya jadi HP macam 3310. Cuman bisa telepon dan SMS. Gak ada jaringan memang di sana. Jaringan hanya ada di gedung pemerintahan dan gedung militer. Nggak bisa juga kalian retas. Sehebat apapun kalian ngeretasnya, soalnya kalian hebat ya ngeretas wifi orang, ngeretas akun orang. Misalnya kalian hebat itu, kalian retas sana nggak akan bisa. Dan kalian ketahuan, langsung ketahuan kalau kalian ada upaya meretasnya. Dewan HAM PBB juga ditugaskan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB berkaitan perkembangan hukum internasional di bidang HAM. Jadi Dewan Keamanan PBB ini harus memperhatikan perkembangan perlindungan HAM di seluruh dunia. Ya. Harus diperhatikannya. Karena apa? Karena dia juga harus memberikan laporan. Dia juga harus memberikan pertimbangan. Supaya apa? Supaya jika ada peraturan yang sudah tidak kompeten, sudah tidak lagi bisa berlakukan di suatu negara, akan diganti atau dihapuskan. Sama seperti di Indonesia, banyak undang-undang yang sudah tidak berlaku. Ya, setiap tahun ada undang-undang baru. Ada undang-undang baru. Kayak kalau kita sebagai orang-orang hukum harus update. Ya. Apa maksudnya update? Jangan sampai kalau nanti kalian membahas membahas skripsi, kalian masih pakai undang-undang yang lama. Ya. Ini kalian akan disindirlah atau diketawai oleh dosen pembimbing kalian. Kalian harus update. Ya, mudah kok, mudah ngupdate-nya. Kalian membahas tentang apa? Misalnya membahas tentang desain industri. Kalian cek aja di Google, kalian bikin undang-undang desain industri. Udah keluar undang-undang terbaru. Atau hak merek, kalian bikin di internet undang-undang hak merek. Keluar yang terbaru. Dan undang-undang sebelumnya juga keluar. Kalau bisa kalian beli di Gramedia atau di toko buku, kalian beli. Kalau nggak bisa, kalian download aja. Dari internet kalian print. Setiap undang-undang kalian jilid. Ya kan? Jadi undang-undang harus ada lah. Awal saya masuk, saya udah ingatkan kalian kalau bisa kalian punya undang-undang dasar seperti yang pernah saya tunjukkan, tapi kalian juga saya rasa belum punya. Ya kan?
Itu penting bagi kalian. Masa kalian orang hukum nggak tahu undang-undang dasar, nggak tahu pasal-pasal dalam undang-undang dasar? Saya udah kasih tahu kan gimana cara memahami pasal. Nggak perlu kalian baca semuanya. Kalian cukup baca semuanya, cukup sekali. Ya, nggak perlu kalian baca berkali-kali sampai kalian hafal. Saya kasih tahu caranya. Ini ada beberapa badan-badan yang dikualifikasikan sebagai treaty-based human rights bodies. Yang pertama, Human Rights Committee bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi International Conference of Civil and Political Rights beserta protokol-protokol opsionalnya. Jadi lembaga ini berfungsi untuk memonitori bagaimana aturan-aturan sipilnya. Sipil ini berarti pidana. Ya. Di hukum itu ada sipil dan privat. Privat itu masuk ke perdata. Kenapa masuk ke perdata? Karena privat itu membahas atau mengatur tentang masalah pribadi. Ya. Pribadi kalian mau tuntut ya ke perdata. Apa misalnya? Kalian tidak dinafkahi suami, dan bisa tuntut ke pengadilan agama dengan hukum perdata. Ya. Kalian nggak dinafkahi 2 tahun lahir batin, kalian tuntut apa? Perceraian. Ada aturannya. Jadi kalau yang sipil dan politikal ini yang dilihat dari politik dalam negeri. Ya. Maka setiap kegiatan politik itu tetap ada di media internet. Bahkan sekalipun Korea Utara yang tertutup, kalian cari kegiatan politik mereka ada. Ya. Yang Korea berkabung kan masuk ke YouTube. Berkabung nasional yang mengingati pendirinya Korea Utara meninggal. Yang siapa? Kim Jong Il. Ya kan? Tetap masuk kan? Walaupun negara mereka tertutup, tapi memang berita-berita yang termasuk dalam pemerintahan yang bersifat positif dan bersifat kekhususan dari negara mereka tetap harus di-share ke masyarakat. Untuk apa? Salah satunya juga menarik wisatawan. Ada juga the Committee on Economic, Social and Cultural Rights bertugas untuk mengawasi implementasi International Conference on Economic, Social and Cultural Rights. Ya, ini mengawasi tentang pergerakan perekonomian. Maka setiap negara itu ada terlibat di pasar saham. Ya. Kalau kita yang tidak terlibat, maka bank-bank yang tempat kita nabung itu juga terlibat. Ya. Bank-bank yang ada itu mereka juga menginvestasikan dana kita ke saham. Selanjutnya ada the Committee on Elimination Discrimination Against Women untuk bertugas melakukan monitoring terhadap implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women beserta protokol opsionalnya. Jadi di sini untuk melindungi diskriminasi terhadap wanita. Ya. Bahkan wanita dilindungi. Inilah istimewanya kalian sebagai wanita. Kalian dilindungi secara internasional. Di Indonesia kalian dilindungi, di dunia internasional kalian dilindungi. Ya, tapi jangan pula karena ada perlindungan ya, kalian suka-suka aja ke negara orang. Diculik kalian.
Ya. Mereka kalau di negara-negara seperti Afrika, Asia Timur, Asia Tengah, kalau ada dapat satu pendatang yang beda dengan warga mereka, culik. Ya kan? Hati-hati. Bahkan ada anjuran kalau misalnya umroh suami istri, umroh ya, naik taksi, jangan pernah perempuannya luar naik. Ya. Karena kalau kebiasaan kita kan di Indonesia perempuannya luar naik. Baru laki-laki mempersilakan perempuannya luar naik. Karena ada kejadian dilakukan seperti itu, perempuan yang udah masuk langsung ditancap gas. Laki-laki ketinggalan. Banyak. Nanti ujung-ujungnya dibuang di mana? Di gurun pasir. Ya, udah selesai dilakukan tujuannya, ya dibuang di gurun pasir. Nanti balik ke pondok bisa 2 bulan 3 bulan karena jaraknya jauh. Ya, banyak. Makanya sekarang kalau umroh ataupun haji sudah disediakan bus. Jadi mau kemanapun ada jadwal busnya. Ya, walaupun hotel kita agak jauh, misalnya ke Mekah misalnya, tetap ada bus. Itulah untuk melindungi. Ya, tetap harus dilindungi. Ada the Committee Against Torture, bertugas untuk melakukan monitoring terhadap implementasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Punishment. Jadi di perlindungan ini, di komite ini juga melakukan monitoring terhadap komite-komite yang bertugas di dalam dunia internasional. Ya, komite-komitenya harus bergerak sesuai dengan ketentuan dan aturan. Yang keenam, 6 2 3 4 5 6. Nih, the Committee of Rights of the Child. Ini yang bertugas untuk melindungi anak. Nah, ya kan? Bahkan bukan hanya di agama dilindungi perempuan dan anak, bahkan di internasional juga, di negara juga. Gak ada perlindungan terhadap laki-laki. Gak ada. Maka istimewalah perempuan dan anak. Ya kan? Kalau perempuan terjadi pelanggaran tindak pidana bisa dituntut secara perlindungan perempuannya. Begitu juga anak. Kalau maaf kata kalian memukuli anak, kalian dituntut bukan dengan KUH pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalian boleh baca Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak, itu hukumannya 2 kali lebih berat daripada KUH pidana. Memang anak-anak harus dilindungi, makanya aturannya pun keras. Siapa banyak kena? Wanita juga, perempuan juga banyak terkena Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa? Karena 75% wanita itu hidupnya bersama anak. Ya kan? Suami biasanya keluar. Suami paling 25% bersama istri dan anak. Itu pun kadang cuma 15%, 10 atau 10%, sisanya dia tidur malam. 8 jam udah tidur. Ya, makanya pelanggaran terhadap anak itu banyak di ibunya. Seperti apa yang saya lupa, yang pembunuhan anak di Bali. Lupa nama anaknya. Yang anak angkat oleh
orang asing, ya, yang dikubur di kandang, tetap kena ibunya karena ayahnya keluar, ayahnya tidak di rumah. Hati-hati. Ini juga masalah anak angkat. Kalau kalian nggak siap dengan merawat anak angkat, bilang aja sama suami kalian, jangan dulu, jangan anak angkat, kita tunggu anak kita aja. Dan kalian bilang iya, terus itu kalian gedek sama anak itu, kalian pukuli tiap hari, kalian kesal sama suami, anak kalian pukuli. Bagus kalian jujur, kalau kalian memang senang sama anak-anak, dianjurkan suami untuk ngangkat anak, ya udah apa-apa. Tapi kalau kalian nggak siap, bilang enggak. Ujung-ujungnya balik ke kalian juga. Yang ketujuh ini, the Committee of Protection of the Rights of Migrant Workers and Members their families. Ini untuk melindungi imigran-imigran asing, baik itu pekerja ataupun wisatawan, ya. Jadi mereka yang asing itu juga memiliki perlindungan di sini dari hukum internasional yang dikeluarkan PBB yang sudah diadaptasi ke undang-undang kita. Jadi nggak bisa kita sembarangan ya, terhadap masyarakat asing. Kalau mereka bertanya kita nggak ngerti, ya bilang aja sorry. Nah, I'm not English language. Selesai. Nggak usah kalian sok-sok ngerti. Nanti dia nanya bingung, kalian juga jawabnya makin bingung. Udah sama-sama bingung kalian. Ya. Kalau kalian bisa ya kalian bantu. Kalau enggak ya udah minta maaf aja. Atau kalau bisa, kalau misalnya jumpa kayak saya semalam ada jumpa, saya nggak bisa, tapi saya juga ngerti sikit-sikit, ya saya nggak dengan pembicaraan, dengan 1-2 kata aja. Kalau memang kalian ngerti bahasa dia juga ngerti dengan isyarat 1-2 kata yang kita kasih ke dia. Ya. Yang lalu saya pernah jumpa orang asing dari Rusia kehilangan handphone di kafe di lapangan futsal. Saya tanya, your number, I call, saya bilang. Nggak dikasih. Kalau nggak dikasihnya, nggak ingat katanya. Saya bilang, your husband, minta your husband number, nggak ingat juga. Ya sudah, I'm sorry. Selesai. Kalau kita mau bantu dia nggak mau ngasih nomornya kan percuma. Dipikirnya mau dimacam-macamin. Ya kalau nggak ditelepon pun ya nomor itu nggak ketemu juga. Kita kalau mau mencari HP orang ya tetap kita minta nomornya, kita hubungi di mana kok posisi HP-nya. Nggak mau dia ya udah selesai. Karena mereka juga pendatang, kita juga harus bantu. Kita tunjukkan negara kita bagus. Mereka minta bantuan, kita bantu. Ada juga yang ke-8 ini, the Committee of Rights of Person with Disabilities. Nah, jadi ini perlindungan terhadap mereka-mereka yang menyandang disabilitas. Ya. Disabilitas, kekurangan, kurang sempurna. Contohnya apa? Misalnya tidak bisa jalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ini jangan kalian hindari, jangan kalian hina. Ini wajib kalian bantu kalau memang kalian bisa. Misalnya dia mau nyebrang jalan,
Ya. Karena dia pakai tongkat, kalian ambil area lain supaya enggak dimintain tolong. Jangan. Bahkan orang asing sekalipun kalau kalian melihat seperti itu wajib kalian tolong. Karena kita di sini melihat bukan dari orangnya, tapi sisi kemanusiaannya. Ya. Kita andaikan bagaimana kalau yang di situ adalah kita. Kita jumpa orang, kita minta tolong, orang lari. Ya kan? Yakinlah apa yang kalian buat pasti akan berbalas dalam waktu dekat maupun lama. Ya. Jangan mengharapkan apa-apa, ikhlas saja bantu orang. Bantu. Jangan juga udah bantu kalian ceritakan. Itu kalian namanya sombong. Ya. Aku semalam dapat rezeki 50% gue kasih ke panti asuhan nih, sama aja nggak ada pahalanya. Ya, kalian ceritakan. Ini ada komisi, komite dan pengadilan HAM regional. Jadi kalau di Indonesia itu ada pengadilan HAM internasional. Contoh apa? Kasus yang di Bali. Ya. Kasus yang di Bali yang terdakwanya orang asing. Jadi peradilan tetap dilaksanakan secara hukum Indonesia dengan bahasa Indonesia. Dia yang pakai penerjemah. Jangan kita karena hakim ngerti bahasa asing, kita sok-sokan pakai bahasa asing. Enggak. Aturan dalam undang-undang penyelenggaraan peradilan itu menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun terdakwanya atau para pihaknya itu orang asing. Terdakwa penyebutan di pidana, para pihak penyebutan di perdata, di HTN. Jadi kalau hukum publik dia para pihak, hukum privat dia para pihak. Kalau hukum publik dia pidana perdata, terdakwa. Ya. Ini ada komisi dan pengadilan HAM nasional negara-negara. Jadi di sini pengadilan HAM memegang peranan penting dalam penyelenggaraan HAM di dalam negara itu. Contoh apa? Ya kan? Jadi terhadap satu kasus pelanggaran HAM yang diadili di Indonesia itu disorot oleh media asing juga. Seperti kasus HAM Munir yang tadi saya bilang. Itu tetap disorot. Bagaimana Indonesia menyelesaikan masalah itu? Ya. Jadi kalau kalian rezeki kalian menjadi hakim, kalian harus profesional. Ya. Kalau para pihak atau terdakwanya ada hubungan keluarga dengan kalian, kalian tolak perkara itu. Saya bilang. Ya, itu ada aturannya di Undang-Undang Kehakiman dan Peradilan. Kita tidak boleh menyidangkan perkara yang para pihak atau terdakwanya memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan kita. Yang jauh pun harus dipertimbangkan, jauhnya dalam posisi yang mana. Ya, jauhnya jauh semana. Kalau masih 2 atau 3 generasi masih dekat. Kalau 7 atau 10 generasi udah jauh. Ya. Jadi ada juga hubungan garis lurus dan menyamping. Garis lurus itu kalau keturunan kalian itu kepada ayah. Siapapun kalian, garis lurus kalian itu kepada ayah. Maaf kata, misalnya ada si perempuan, saya nggak bilang kalian ya, perempuan, ayahnya meninggal, ya, dia nggak punya saudara kandung laki-laki. Kalau dia mau menikah, maka yang menikahkannya adik atau abang ayahnya, bukan ibunya.
Lain hal kalau anak lahir di luar nikah. Ya. Kalau anak lahir di luar nikah, kalau nanti perempuan dia anaknya mau menikah, maka yang wajib menikahkan dia abang atau adik dari ibunya. Ayahnya tidak punya hak. Ya. Karena kalau memang kalian jujur nanti dalam membuat aktanya, jujur dalam mendaftarkan aktanya, maka yakin dan percayalah bahwa di situ tidak ada nama ayahnya. Pasti dibikin anak dari ibu ini. Ya, anak lahir di luar nikah. Yang gawatnya di wilayah tempat tinggal saya pun banyak anak lahir dari ibu yang mana, bapak yang mana, tapi yang di akta bapak yang jadi suami ibunya. Itu kalian sudah melanggar aturan dalam negara, juga kalian melanggar aturan dalam agama. Kalian memutuskan nasab si anak. Ya. Misal anakku bapaknya si A harusnya, tapi yang nikah ke kalian itu B. Kalian bikin aktanya bapaknya itu si B, maka kalian menanggung dosa seumur hidup, pemutusan nasab. Kalian tanya sama guru agama kalian, apa dosa pemutusan nasab? Pemutusan nasab itu adalah pemutusan garis keturunan, penghilangan silsilah keluarga. Ya. Nah, jadi nanti kalian jumpa di hukum waris. Ada hukum waris Islam, nanti ada mata kuliah kalian ada hukum waris Islam. Kalau nggak salah juga kalau ada hukum keluarga perdata juga kalian mempelajari silsilah hukum keluarga itu. Kalian pelajari betul supaya kalian tahu. Hukum waris Islam itu kelihatannya mudah, tapi lihat nanti kalau dosennya ngasih soal hitungan waris di ujian pasti kalian nggak bisa jawab. Itu terjadi sama kami dulu. Ya. Contohnya gini, seorang bapak meninggal, seorang istri meninggal, memiliki harta warisan 500 juta. Berapa hak suami, hak bapak si istri, hak anak, hak abang dan kakak si istri. Ya. Ingat, harta suami masuk ke dalam harta bersama. Harta istri bisa pisah. Kan? Ingat aturannya. Jadi kalau kalian misalnya nanti nikah, kalian dapat harta warisan misalnya dari orang tua kalian bisa minta aturan pemisahan harta. Nah, kalian buat di notaris, saya dapat warisan sekian, saya investasikan ke ini, bisa, boleh. Dan internasional tidak dalam organisasi pemerintahan, ya. Ini ada Amnesty Internasional, contohnya Amnesty Internasional. Pengampunan dunia internasional ini nggak ada lembaganya, tapi diakui, ya. Maka seperti yang saya bilang yang di pertemuan-pertemuan lalu, yang terpidana mati kasus narkoba di Indonesia sibuk negaranya minta amnesti, pengampunan, jangan dihukum mati. Tapi tetap kalau aturan kasusnya kasus pidana regional, ya, kasus pidana regional tetap berpulang kepada negara tempat tindak pidana itu terjadi, gak hukum negara internasionalnya. Misal kalian kedapatan mencuri di Arab Saudi, kalau
di Indonesia hukumannya 5 tahun, kalau di Arab Saudi nggak 5 tahun, langsung potong tangan kalau terbukti mencuri. Nggak bisa kalian minta ganti dengan penjara 5 tahun, nggak ada aturannya di sana. Jadi seperti yang saya bilang, di mana kita duduk, di situ aturan yang harus kita patuhi. Ya, mencuri di sana tetap potong tangan. Ketahuan berzina dirajam sampai mati. Gimana rajamnya? Kalian dikubur hidup-hidup, hanya kepala yang di luar. Habis itu dilempar sampai mati. Sama satu kampung. Jadi nggak tahu dosa siapa yang membunuh dia, ya kan? Nggak tahu lemparan siapa yang menyebabkan dia mati. Sama kalau kayak di Indonesia, kalau eksekusi hukuman mati itu udah disediakan. Pistolnya 7, senapannya 7. Senapan 7 udah diisi 1 peluru betul, yang lain peluru karet. Ya, jadi 7 mengarahkan tembakan ke jantung. Ya, saat Al-Gojo bilang tembak, semuanya nembak. Siapa yang membunuh? Nggak tahu. 7 orang, pelurunya 1. Ya kan? Makanya mereka yang melakukan eksekusi nggak ada tekanan mental, nggak ada tekanan batin di situ. Karena mereka nggak tahu. Suaranya sama saat ditembak, dar sama. Mungkin kalau orang yang memang udah biasa pegang senjata, udah profesional lah dibilang, biasa pegang senjata, saat nembak itu dia pelurunya asli atau karet, itu pasti tahu. Ya, jadi kalau eksekusi itu seperti itu kalau di Indonesia. Ini di penutupnya, isu hak asasi manusia merupakan topik kajian penting dalam hukum internasional. Ya, hak asasi manusia ini sangat amat penting dalam hukum internasional karena apa? Karena kebanyakan di hukum internasional ini yang menjadi tuntutan adalah hak asasi manusia. Ini buku yang saya pakai, yang saya bilang dari kampus di Bali. Ini ada 3 lagi: tanggung jawab negara, suksesi negara, dan penyelesaian sengketa internasional. Oke, sampai di sini pertemuan kita.